Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Saon akhirnya menemukan Hiju yang sudah lemas tak berdaya. Buru-buru Saon segera mengevakuasinya, dan di akhir tenaganya Hiju baru sadar jika hanya ada Saon yang selalu ada di sampingnya. Pikiran Hiju pun melayang saat kejadian kecelakaan dulu. Mobil 3 anak lucu itu dihantam oleh sebuah truk besar, tapi tak ada yang menolong Hiju. Ibu juga malah memarahinya, meminta Hiju untuk tak bersuara seumur hidupnya. Hanya Baeksaon lah yang selalu di sampingnya dan menolong Hiju dari kecil. Dan dengan penampilannya yang urakan, Saon akhirnya senang karena Hiju kini sudah siuman. Begitu mau dipanggilkan dokter, Hiju menahannya karena tak ingin ditinggalkan Saon. Hiju pun mengeluarkan suaranya untuk pertama kali di depan Saon. Saon lalu mendapatkan laporan, tapi tak ada CCTV yang menunjukkan orang mencurigakan di tempat kejadian. Ia juga menerima barang-barang milik Hiju, di mana HP ajaib ada di situ juga. Sedangkan Hiju segera diperiksa lebih lanjut, tapi pikirannya berkecamuk. Ia sendiri bingung kenapa bisa mengeluarkan suara di hadapannya Saon. Hiju kembali ke kamarnya, Saon pun segera membopong tubuhnya Hiju. Dan sempat-sempatnya Saon bilang jika ia suka mendengar detak jantungnya Hiju. Meski sudah tahu identitas 406, tapi Saon tak mengatakan langsung pada Hiju. Ia justru berpura-pura tak tahu, katanya bimbang. Apakah ia harus memenjarakan 406? Tapi justru karena 406 lah Saon bisa menemukan Hiju. Hiju sebenarnya ingin mengakuinya, tapi Saon melarang untuk bicara karena ia harus istirahat total. Dan lagi, di manakah HP ajaibnya itu? Sungguh sangat gawat jika hilang. Sedangkan Pak calon presiden awalnya kesal karena ada insiden ini, tapi ia memanfaatkan situasi setelah mendapatkan bisikan dari jubirnya dan segera menggelar konferensi pers. Beliau pun berdrama karena katanya ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan teror politik. Dengan target aslinya adalah Baeksaon, sang anak dari calon presiden. Publik pun menjadi gaduh dan beliau mendapatkan hasil luar biasa karena jadi banyak publik yang simpati padanya. Sedangkan di kantor jadi banyak telepon yang masuk bertanya mengenai kebenaran kabar itu. Saon pun datang langsung segera mencabut kabel-kabel itu. Memberi perintah pada stafnya untuk tak membocorkan informasi apapun tentang Hiju dan juga untuk menjawab sesuai template yang diberikan saja. Sedangkan Ibu Hiju sedang di salon, diberi kabar jika putrinya telah datang. Beliau pun langsung mendatanginya dan nyerocos. Tapi ternyata itu bukanlah Hong Hiju, melainkan anak tirinya Hong Ina. Dan sudah bisa bicara. Tanpa basa-basi, Ina pun mengatakan jika kedatangannya bukan untuk mengambil posisinya, tapi untuk membantu Hiju. Ternyata sebelum pernikahan, Hong Ina mendapatkan surat kaleng yang membuatnya memutuskan untuk kabur. Ina pun mengira jika Ibu Hiju lah yang mengirimkannya, tapi ternyata kelihatannya bukanlah wanita itu. Sedangkan Yuri dan juga Sang Woo masih menginvestigasi tentang si kembar dan pemilik villa keramat itu. Dan sesuai ingatannya yang sudah kabur, Sang Woo pun menggambar sebuah cincin naga yang menjadi petunjuk selanjutnya. Ia pun segera nge-live di YouTube-nya meminta bantuan pada para pengikut tentang cincin naga itu. Sedangkan Saon segera mendatangi ayah lalu memperingati untuk tak melewati batas dan tak ikut campur masalah kecelakaan ini. Si ayah pun langsung murka. Memang berkat siapa Saon mendapatkan nama dan predikat sebagai cucu dan anak dari pria terhormat. Saun pun berapi-api, katanya ia tak meminta akan hal itu. Saya juga kepo, memang siapa sih identitas korban yang seorang juru bahasa isyarat itu? Wah, ayah pun baru menyadari jika Hiju adalah korbannya. Saun pasti sudah tak waras. Mendengar hal itu, Saun lalu mengejek ayahnya. Pasti ayah tak suka karena Hong Hiju menginjakan kaki ke kantor kepresidenan sebelum ayahnya itu.
Di rumah sakit, Hijau masih ketakutan karena membayangkan kejadian di gunung. Tak lama mendapatkan pesan dari Saon dan menawarinya ingin dibawakan apa. Sebenarnya Hijau sudah memesan berbagai makanan, tapi ujungnya selalu ditolak karena alasan kesehatan. Aduh, akhirnya yang Hijau inginkan hanyalah Saon untuk segera datang saja.